Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah sahabat, bertemu lagi dalam video pembelajaran membaca cara mudah ayat-ayat suci Al-Quranul Karim yang disertai dengan hukum bacaan atau ilmu tajwid. Semoga kita tetap semangat untuk mau belajar dan menggali isi kandungan ayat-ayat suci Al-Quran sebagai pesan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pedoman hidup bagi kita dan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langsung saja kita lihat surah Al-Baqarah ayat ke-5 sampai dengan ayat ke-9. Kita ikuti bersama membaca dan kemudian juga kita akan mempelajari hukum bacaan-bacaannya satu persatu di dalam ilmu tajwid. Silakan dibuka Al-Qur'annya atau dilihat layarnya, dilebarkan layar handphonenya atau laptopnya biar lebih bisa melihat dengan jelas pelajaran kita pada kesempatan kali ini. Kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan diikuti bersama-sama. Ulaika ala hudan min rabbihim. Diulang lagi. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun wa ulaika humul muflihun. Silakan bersama-sama diulangi. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Kita pelajari satu persatu hukum bacaannya dalam tajwid. Yang pertama, ulai, lai, ada lam yang di atasnya harokat fathah berdiri pengganti dari alif. Maka kita sudah mengenal pada pertemuan sebelumnya dalam video yang pertama adalah disebut mad badal. Maka mad badal panjangnya adalah 2 harokat. Akan tetapi dikarenakan setelah huruf mad badal ini ada huruf mad kembali yaitu hamzah atau alif, maka ketika ada huruf mad yang disukun, karena asalnya lam alif sukun fathah la, alifnya yang disukun dibuang digantikan dengan fathah berdiri pengganti alif, maka ketika bertemu dengan hamzah atau salah satu dari huruf mad tabi'i, baik itu hamzah, baik itu iya, baik itu wawu, maka hukum bacaannya berubah menjadi mad wajib muttasil. Kenapa disebut mad wajib muttasil? Dikarenakan setelah huruf mad bertemu dengan huruf hamzah dalam satu kalimat, tidak bisa dipisahkan. Mad artinya panjang, wajib harus muttasil sambung.
panjangnya 5 harokat. Ini dikasih tanda 5 harokat. Boleh minimal kita membacanya panjangnya 2 harokat sebagai hukum asal dari mad tabi'i atau mad badal. Ulaika ala, la juga fathah berdiri pengganti dari alif. Ini disebut mad badal, panjangnya 2 harokat. Kemudian kita melanjutkan dengan hudan. Hudan bertemu dengan mim, ada tanwin bertemu dengan mim, maka hukum bacaannya menjadi apa? Iya, idgham bi gunnah. Kenapa? Karena mim adalah merupakan salah satu dari huruf bi gunnah yang 4, yaitu ya, nun, mim, dan wawu, yanmu. Maka pengertiannya biar mudah kita mencerna, menghafalnya, idgham bi gunnah adalah apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf yang 4, yaitu ya, nun, mim, wawu, maka cara membacanya ditasjidkan mendengung panjang 2 harokat. Hudan min rabbihim, mil kasrah bertemu dengan ro, baik ro yang disukun maupun yang ditasdid, maka menjadi bacaannya tipis atau tarkik. Rabbihim wa ulaika, ini mim sukun ketika disambung, diwasal membacanya, karena wakofnya adalah wakof yang membolehkan kita berhenti di sini, dan juga kita boleh melanjutkan bacaan sampai akhir. Maka ketika kita memilih untuk melanjutkannya, mim sukun ini bertemu dengan huruf hijaiyah apa saja kecuali mim dan ba, kecuali mim dan ba, dan di sini mim sukunnya bertemu dengan wawu, maka hukum bacaannya menjadi idhar safawi. Iya, idhar safawi. Idhar safawi itu bacaannya adalah jelas, tidak mendengung, pendek. Kemudian wa ulaika, laika sama dengan hukum bacaan yang pertama, ulaika ala, wa ulaika ada mad wajib muttasil, panjangnya 5 harokat, minimal panjangnya 2 harokat sesuai dengan mad aslinya, yakni mad tabi'i atau menjadi mad badal. Kemudian berubah ketika bertemu dengan hamzah di depannya menjadi mad wajib muttasil. Wa ulaika humul, mul alif lam dibaca jelas, maka disebut dengan alif lam qamariyah. Alif lamnya dibaca dengan jelas disebut qamariyah. Muf ada huruf fa yang disukun atau fa yang ditasdid, maka ini huruf hamus. Huruf hamus itu ada 3. 1 ta, fa, kaf, ya, tafak. Maka ketika dibaca disukunkan atau ditasdidkan mengeluarkan, mendesis, angin keluar sedikit dari ujung mulut. Muf, ya. Lihun, hu-nya asalnya adalah mad tabi'i karena domah bertemu dengan wawu.
Akan tetapi mau tabi'i di sini akan berubah hukum bacaannya dikarenakan bertemu dengan huruf nun yang asalnya fathah, bacaannya menjadi sukun, muflihuna menjadi muflihun. Dikarenakan berhenti atau waqaf, maka hukum bacaannya menjadi mad arid lis sukun. Mad arid lis sukun itu hukum bacaannya adalah panjang, boleh 2 harokat, boleh 4 harokat, boleh juga 6 harokat. Humul muflihun. Ya. Lanjutkan. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andartahum. Sampai sini boleh atau sampai 'alaihim biar tidak terlalu panjang. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim. Sawa'un 'alaihim a'andartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Ya. Kita lihat in ada nun yang bertasdid. Nun yang bertasdid di sini hukum bacaannya sama dengan mim yang bertasdid, yakni gunna musaddah, mendengung karena disebabkan bertasdid. Ada 2 hukum bacaan gunnah musaddah itu adalah pada huruf nun yang bertasdid dan huruf mim yang bertasdid. Panjangnya 2 harokat. Innal alif lam terbaca jelas, maka disebut alif lam qamariyah. Innal ladzina alif lam, kemudian ada zal, ada ya, kasrah bertemu dengan ya yang disukun di ladzina. Hukum bacaannya adalah mad tabi'i. Mad artinya panjang, tabi'i adalah aslinya atau cetakan aslinya. Orang menyebutnya mad asli atau mad tabi'i dalam bahasa Arab. Hurufnya harus diingat, ada 3, yaitu alif, waw, ya. Bisa alif, bisa hamzah. Sama, boleh disebut alif, boleh disebut juga hamzah. Alif, waw, ya. Di matabi'i panjangnya 2 harokat. Innal ladzina kafaru, dhammah bertemu waw yang disukun, matabi. Ini kasrah bertemu ya yang disukun, ini dhammah bertemu waw yang disukun. Alif waw ya, waw ya, waw ya yang disukun. Kalau waw diawali dengan dhammah,
kalau ya diawali dengan kasrah. Panjangnya 2 harokat. Sawaun asalnya waw alif sukun fathah wa. Ini saya ingatkan, seringkali fathah bertemu alif yang disukun itu sukunnya jarang ditulis karena dianggap sudah paham. Ini disebut madhabi, alif waw ya, hurufnya 3. Alif yang disukun yang didahului oleh fathah atau fathah bertemu dengan alif sukun, dibaca panjang 2 harokat. Madhabi di sini berubah. Kenapa? Karena bertemu dengan huruf hamzah di depannya, dan hamzah ini atau alif merupakan salah satu dari huruf maut. Maka apabila ada huruf maut yang disukun bertemu dengan huruf maut lagi di depannya, hukum bacaan madhabi'nya akan berubah menjadi mad wajib muttasil. Kenapa di sini menjadi mad wajib muttasil? Karena satu kalimat yang tidak terpisah atau sambung. Panjangnya 5 harokat, ditandai panjang 5 harokat. Minimal boleh 2 harokat sesuai dari hukum asalnya madhabi'i. Sawa'un 'alaihim, pun dulu ada tanwin bertemu dengan ain. Ini disebut dengan idhar halqi, karena ain merupakan salah satu huruf dari 6 huruf halqi, yaitu hamzah, ha, ain, ghin, ha, kha. Ya, apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf yang 6, yaitu hamzah, ha, ain, ghin, ha, kha, maka cara membacanya jelas, tidak mendengung pendek. Di sini ada tanwin dhammah atau dhammah tanwin, dhammah tain bertemu dengan huruf ain, maka dibaca jelas, tidak mendengung pendek. Alaihim, alaihim, lai, mad layin. Mad artinya panjang, lain lentur, karena dibaca bukan lai tapi menjadi lai, dilenturkan. Alaihim, alaihim, alaihim. Mad lain ada 2 hurufnya, yaitu fathah bertemu ya yang disukun atau fathah bertemu waw yang disukun. Kalau bertemu dengan ya menjadi huruf i, lai. Kalau lamnya bertemu dengan waw, fathahnya bertemu dengan waw yang disukun, maka menjadi huruf u, lau, lau, lai. Alaihim, kita bertemu dengan mim sukun yang di depannya adalah huruf hijaiyah selain mim dan ba. Di sini kita bertemu dengan hamzah atau alif, maka hukum bacaan mim sukun ini menjadi hukum bacaan idhar safawi. Idhar safawi. Cara membacanya jelas, tidak mendengung pendek. Alaihim a'anzartahum. Nun sukun bertemu dengan za. Za ini adalah salah satu huruf 15 dari huruf ikhfa haqiqi. Apa? Ikhfa haqiqi. Hurufnya ada berapa? 15. Apa saja kita hitung dengan jari? Ada 15, kita bagi 4, 4, 4, 3. Ta, sa, jim, dal,
Zal zai sin shin sad ta dha fa qaf kaf. Diulang. Ta sa jim dan zal zai sin shin sad ta dha fa qaf kaf. Ya. Apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf yang 15 tadi, maka hukum bacaannya menjadi ikhfa hakiki, dibaca mendengung, samar panjang 2 harokat. Samar artinya adalah mendengung di antara huruf n dan eng, di antara huruf n dan huruf eng, bukan an juga bukan an, tapi di antara n dan eng, an, ya, 2 harokat. Zartahum, ini kasroh, ini fathah bertemu ro, tafhim. Tahum amlam, mim sukun bertemu dengan huruf selain mim dan ba. Karena selain mim dan ba di sini ada alif, tentu bukan mim dan ba, maka hukum bacaannya adalah idhar safawi, dibaca jelas, tidak mendengung pendek. Idhar safawi. Amlam tundirhum, nun sukun bertemu dengan zal, salah satu huruf dari 15, sama anzar, tundir. Ifa hakiki, panjangnya 2 harokat, mendengung, samar. Zil, asroh bertemu dengan ro, maka bacaan ro-nya menjadi tipis atau tarkik, ya, dibaca tipis. Tundirhum, la, mim sukun bertemu dengan selain mim dan ba, di sini ada lam dan alif, maka hukumnya adalah idhar safawi, betul ya. La, lam alif sukun fathah la. Lagi-lagi alif itu jarang dituliskan sukunnya di atas alif ketika fathah bertemu dengannya, dianggap sudah mafhum atau sudah faham kita. Ini adalah bacaan wadhabi'i, lam alif sukun fathah la, panjangnya 2 harokat. La yu'minun, yu dibaca pendek, ditandai dengan hamzah. Kemudian minu, ini mad tabi'i, ada dhammah bertemu dengan waw sukun, karena waw salah satu huruf mad tabi'i, alif waw iya, alif waw iya. Di sini ada waw yang disukun bertemu di depannya ada dhammah, maka mad tabi'i ini berubah. Kenapa? Karena di depannya bertemu dengan huruf nun yang asalnya difathahkan tapi kemudian dibaca sukun. La yu'minuna dibaca la yu'minun, disukunkan karena berhenti atau waqaf. Ini hukum bacaannya adalah mad arid lis sukun. Panjangnya boleh 2 harokat, boleh 4 harokat, juga boleh 6 harokat. Selanjutnya, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ishawa
boleh berhenti di sini karena ini tanda waqaf yang membolehkan berhenti atau melanjutkan. Wa 'ala absarihim ghishawatun wa lahum 'adzabun 'adzim. Wa 'ala absarihim ghishawatun wa lahum 'adzabun 'adzim. Khatamallahu, fathah langsung meloncati alif dan lam ke tengah, lam yang bertasdid, alif lamnya tidak terbaca jelas disebut samsiyah, alif lam samsiyah. Kemudian ada fathah berdiri pengganti dari alif disebut mad badal, panjangnya 2 harokat. Ala juga sama bertemu dengan tanda fathah berdiri pengganti dari alif, ini disebut mad badal, panjangnya iya 2 harokat. Qulubihim, loma bertemu dengan waw yang disebut iya maqtabi, alif waw iya yang disebut. Kalau waw maka di depannya ada harokat dhammah. Dhammah bertemu waw sukun, panjangnya 2 harokat disebut maqtabi. Bihim wa 'ala, mim sukun bertemu dengan huruf waw, dikarenakan huruf waw ini adalah merupakan selain dari mim dan ba, maka hukum bacaannya adalah idhar safawi, sama dengan di atas, adalah idhar safawi, jelas tidak mendengung pendek. Wa 'ala, fathah berdiri pengganti alif, mad badal, panjang 2 harokat. Sam'ihim, ini kalau berhenti, tapi juga boleh dilanjutkan karena waqaf mutlak ini boleh berhenti juga boleh dilanjutkan. Ketika dilanjutkan atau diwasal disambungkan dengan kalimat berikutnya, sam'ihim wa 'ala, mim sukun bertemu dengan huruf waw, karena bukan mim dan ba maka disebut idhar safawi, bacaannya jelas tidak mendengung dan pendek. Wa 'ala ala, ini ada lam alif sukun fathah la, alifnya dibuang diganti dengan tanda fathah berdiri menjadi mad badal, tapi kemudian setelah itu juga bertemu dengan huruf mad. Salah satu huruf mad adalah alif dari alif waw iya, maka mad badal atau mad tabi'i yang sebelumnya berhadapan dengan huruf mad lagi berubah menjadi mad jaiz munfasil. Kenapa mad jaiz munfasil? Karena kalimatnya terpisah. Ala kalimat sendiri, absarihim kalimat sendiri. Mad jaiz munfasil, panjang boleh terpisah. Wa ala abd, ada huruf ba yang disukun di tengah-tengah kalimat disebut qalqalah sughra, ya. Ketika di akhir kalimat menjadi qalqalah kubra. Jadi qalqalah adalah huruf-huruf yang memantul bacaannya. Di antaranya adalah ada huruf qaf, ta, ba, jim, dal, atau ba, ju, di, ta, qa. Ba, jim, dal, ta,
qaf ya, baju di toko. Huruf-huruf ini adalah huruf yang memantul ketika disukunkan, baik di tengah-tengah kalimat maupun di akhir kalimat. Ketika di tengah kalimat disebut dengan qalqalah sughra atau qalqalah kecil. Kalau di akhir kalimat disebut qalqalah kubra atau besar. Memantulnya lebih. Wa 'ala absarihim madhabi, fathah bertemu alif sukun. Madhabi panjangnya 2 harokat. Rihim, him, mim sukun bertemu dengan ghin. Ghin ini selain dari huruf mim dan ba, maka disebut idhar safawi, dibaca jelas, tidak mendengung pendek. Ghisha, shin bertemu dengan alif, tapi fathah bertemu dengan alif yang disukun. Ini mudhabi'i, panjangnya 2 harokat. Ghisyawatu, diwasolkan ketika kita tidak berhenti. Apabila berhenti, tak marbutah di sini berubah menjadi ha. Ghisyawah berbeda dengan tak biasa gisyawas, tapi ini tak marbutah yang seperti huruf ha juga ketika berhenti menjadi huruf ha, gisyawah. Ketika diwasolkan, ketika kita ingin menyambungkan bacaannya, maka dibaca gisyawatu walahum. Kenapa? Karena tanwin ketika bertemu dengan wawu maka harus ditasdidkan, karena wawu adalah salah satu huruf dari yang 4 dari huruf-huruf idgham bi gunnah, ya, nun, mim, wawu. Apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf yang 4 yaitu ya, nun, mim, wawu, maka cara membacanya ditasjidkan mendengung panjang 2 harokat. Gisyawatu walahum, hum, mim sukun bertemu dengan huruf ain, dan ain ini selain dari mim dan ba maka hukum bacaannya adalah iya, idhar safawi, dibaca jelas, tidak mendengung pendek. Adzabun, za, fathah bertemu dengan alif sukun, maka dipanjangkan 2 harokat, disebut dengan mudhabi'i. Adzabun, tanwin bertemu dengan salah satu huruf halqi, ain. Ada hamzah, ha, ain, ghin, ha, kha. Maka keenam huruf halqi ini ketika diawali dengan huruf nun sukun atau tanwin, hukum bacaannya disebut idhar halqi. Idhar halqi, dibaca jelas, tidak mendengung pendek. Adzabun azim, madhabi'i. Kenapa? Karena kasrah bertemu dengan ya, azim. Tapi kemudian dipertemukan dengan huruf mim yang bertanwin dhamma, tetapi tidak dibaca tanwinnya, tetapi disukunkan karena berhenti atau waqaf. Azimun menjadi azim, maka menjadi mad arid lis sukun. Panjangnya boleh 2 harokat, boleh 4 harokat, boleh 6 harokat, minimal 2 harokat dari hukum asal mudhabi'i. Lanjutkan. Wa minan nasi man yaqulu amanna billah, wa minan nasi man yaqulu amanna billah
بمؤمنين ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. Waminan nun yang bertasdid disebut guna musada. Adapun bacaan fathahnya huruf na ini langsung loncat ke huruf nun berikutnya disebut alif lam samsiyah, karena alif lamnya tidak terbaca dengan jelas, langsung huruf nun, dan nunnya bertasdid maka disebut gunnah musyaddah. Ada mim yang bertasdid, ada nun yang bertasdid, dan pada huruf ini adalah nun yang bertasdid. Nun alif sukun fathah na, panjangnya 2 harokat disebut mutabi'i. Wa minan nasi may, man menjadi may. Ketika nun sukun bertemu dengan ya, ini wajib dikasih tanda tasdid karena merupakan bagian dari hukum bacaan idgham bi gunnah yang hurufnya ada 4, yaitu ya, nun, mim, waw. Apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf yang 4, ya, nun, mim, waw, maka harus dikasih tanda tasdid, kemudian dibaca mendengung, panjangnya 2 harokat. May yaqulu matabi'i, dhammah bertemu waw sukun, alif waw ya. Di sini ada waw sukun yang diawali dengan dhammah. Amanna, fathah berdiri pengganti alif, namanya mad badal. Mad badal. Man juga nun yang bertasdid gunnah musaddah. Na fathah bertemu alif sukun matabi'i. Billahi, alif lamnya diloncati samar, alif lam samsiyah, kemudian fathah berdiri pengganti alif, mad badal panjang 2 harokat. Wabil, alif lam dibaca jelas disebut qamariyah. Yau, fathah bertemu dengan waw, maka bacaannya menjadi lentur menjadi huruf u, maka disebut mad layin, panjangnya 2 harokat. Wabil yaumin mad layin, mad panjang, layinun lentur. Mil alif lam qamariyah, dibaca jelas alif lamnya. Fathah berdiri pengganti alif adalah mad badal, panjang 2 harokat. Akhiri wa ma, fathah bertemu alif yang disukun, sukunnya tidak ditulis, dianggap sudah paham, sudah tahu setiap alif yang diawali dengan fathah biasanya tidak dikasih harokat sukun, walaupun sesungguhnya adalah itu ada harokat sukun karena merupakan bagian dari bacaan hukum maqtabi'i. Fathah bertemu alif sukun, panjangnya 2 harokat. Wa ma hum, mim sukun bertemu dengan ba, ya, menjadi hukum bacaannya apa? Iya,
ihfa safawi. Apabila ada mim sukun bertemu dengan huruf ba, maka cara membacanya adalah berbunyi hukum ihfa safawi, ya, ihfa safawi, mendengung, panjangnya 2 harokat, ya. Wa ma hum, jelas huruf mimnya, bimu'minin, mu baca pendek ditandai dengan mad tabi'i yang dikasih tanda hamzah sebagai penegas. Bimu'minin, ni kasrah bertemu ya yang disukun adalah mad tabi'i, tetapi bertemu dengan huruf nun yang harokatnya fathah kemudian dibaca sukun, minina dibaca minin dikarenakan berhenti atau waqaf. Ini hukum bacaannya berubah dari mad tabi'i menjadi mad arid lis sukun. Panjangnya boleh dibaca 2 harokat, boleh dibaca 4 harokat, dan juga boleh dibaca 6 harokat. Terakhir kita lanjutkan. Yukhadi'una Allah walladzina amanu, yukhadi'una Allah walladzina amanu, yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun, wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Yukha mad badal fathah berdiri pengganti alif, di'una u wadha bi dhammah bertemu wawu sukun, nallaha alif lam samsiyah langsung kepada lam yang di tengah yang bertasdid, ada tanda alif yang diganti dengan fathah berdiri pengganti disebut mad badal, panjangnya 2 harokat, kemudian wal alif lam qamariyah, alif lamnya dibaca jelas, ladzi mad tabi'i ada kasrah bertemu dengan ya yang disukun alif waw ya, ladzi panjangnya 2 harokat, mad tabi'i pengganti dari alif ada harokat berdiri, manu mad tabi'i ada dhammah bertemu dengan waw yang disukun. Waw merupakan salah satu dari huruf mad tabi'i, mad tabi'i, alif waw ya. Wa ma bertemu lagi dengan alif yang sukunnya tidak tertulis, ya. Fathah bertemu dengan alif sukun, ma mad tabi'i dibaca panjang 2 harokat, alif waw ya, alif waw ya yang disukun ketika bertemu dengan harokat fathah kalau alif, dhammah kalau waw, kasrah kalau iya. Ini mad tabi'i panjangnya 2 harokat.
mad tabi'i dhammah waw sukun. Panjangnya 2 harokat. Illa lam alif sukun fathah la mad tabi'i asalnya, tapi bertemu dengan huruf mad kembali di depannya, ada alif atau boleh hamzah, maka hukum bacaannya berubah menjadi mad jaiz munfasil. Kenapa disebut mad jaiz munfasil? Karena illa satu kalimat sendiri, anfusahum kalimat sendiri terpisah. Illa anfusahum, illa anfusahum, mad jaiz munfasil, panjangnya 5 harokat, boleh minimal 2 harokat sebagai hukum bacaan aslinya mad tabi'i. Anfusahum, mendengung samar panjang 2 harokat. Ifa hakiki, hurufnya ada 15. Tasajim dan dzal zai sin shin sad dha fa qaf kaf, 15 huruf ifa hakiki. Fusahum, mim sukun bertemu waw, selain mim dan ba disebut hukum bacaan idhar safawi, jelas tidak mendengung pendek. Wama, fathah bertemu alif sukun, mad tabi'i panjang 2 harokat. Yash'urun, ru mad tabi'i bertemu dengan nun yang disukunkan karena berhenti atau waqaf menjadi mad arid lis sukun. Panjangnya boleh 2 harokat, boleh 4 harokat, boleh 6 harokat. Kita tutup bersama-sama. Wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Shadaqallahul azim. Semoga kita tetap semangat untuk belajar Al-Quran dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesehatan, keselamatan, dan limpahan rizki kepada kita sehingga kita senantiasa dapat mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai jumpa pada pembelajaran di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.